Halo, selamat sore. Perkenalkan nama saya Kadek UPS Kusumodiatmika, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0481721118. Nah, di sini saya akan membuat tugas algoritma dan pemrograman, yaitu tentang flowchart dan pseudocode. Nah, kasusnya seperti ini. Di sini, buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan A, gajinya 5 juta, dan golongan B, gajinya itu 6.500.000, dan golongan C itu 9.500.000. Nah, jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Karyawan lembur 1 jam, maka gajinya 30% dari gaji pokoknya. Karyawan lembur 2 jam, 32% dari gaji pokok. Lembur 3 jam, 34% dari gaji pokok. 4 jam itu 36% dari gaji pokok. Dan jika lebih dari 5 jam gitu, 38% dari gaji pokok. Nah, pada flowchart dan pseudocode itu adalah golongan dan gaji lembur. Nah, outputnya itu adalah jumlah penghasilan, yaitu gaji golongan ditambah gaji lembur. Di sini saya akan membuat flowchartnya seperti apa. Yang pertama itu kita mulai. Kita mulai dulu dengan apa? Buat chart. Nah, tadi kan itu ada golongan dan dan ada lemburnya. Berarti kita perlu ada dua inputan dengan kondisi yang berbeda. Kita perlu namanya decision di sini. Kita perlu decision, kita taruh di sini saja. Lalu garisnya kita pakai ini. Di decision ini kita perlu namanya golongan, jam lembur, gaji lembur, input lemburnya dia, jumlah penghasilannya, dan terakhir adalah gaji pokok. Lalu di sini kita akan coba buat ya. Nah, yang pertama kita perlu namanya deklarasi. Nah, deklarasi variabelnya dulu ya, yang seperti tadi ya. Deklarasi variabel. Nah, di sini kita perlu masuk golongan, gaji pokoknya juga, gaji pokok, jam lemburnya juga, jumlah ya seperti tadi. Nah, di sini ada dua kondisi ya. Yang pertama kita perlu input golongan dan juga input jam lemburnya. Nah, artinya kita perlu data ini kita buat namanya input golongan apa, tanda panahnya. Nah, di input golongan itu kan ada golongan A, B, dan C ya. Nah, masing-masing golongan kan itu jika ya, ada kalimat jika. Di sini kita buat namanya decision-nya. Ini kita beri, aku buat dulu ya, ya. Di sini kita buat isinya dulu. Untuk A, golongan A ya maksudnya. An B, an C. Di sini kita berikan proses ya. Jika dia memilih A, maka gaji A yang tampil itu adalah 5 juta. Ya. Nah, di sini kita berikan keterangan ya. Nah, jadi setelah input golongan ini, kita perlu namanya input jam lembur ya, beda bedakan lembur. Copy saja, sama seperti input golongan, kita copy saja. Lalu sama seperti input golongan ya, kita menggunakan decision ya. Tadi yang menggunakan input 1 jam, berapa persen, 2 jam, berapa persen ya, seperti itu ya. Lalu kita input jam lemburnya ya. Prosesnya, jika dia input 1 jam, maka input dari lemburannya itu adalah 30% ya, seperti tadi. Nah, sekarang kita akan revisi keterangan input lembur ya. Input lemburnya itu 30% ya, 32%. Sekarang baru kita akan gabungkan kan, antara input golongan dan input jam lembur. Jadi kita buat dulu garisnya. Tadi saya sempat ada merupakan perubahan ya di bagian gaji pokok, saya salah input simbol flowchart-nya, jadi sudah saya perbaiki juga. Nah, sekarang kita lanjut ke prosesnya ya. Di sini prosesnya itu adalah gaji lembur itu sama dengan input lemburnya dikalikan dengan gaji pokok. Setelah proses itu, maka ada proses kedua. Proses keduanya adalah jumlah penghasilan itu didapat dari gaji pokok ditambah dengan gaji lemburnya. Oke, mari kita coba sekarang. Gaji lemburnya tadi seperti yang saya bilang itu adalah input dari lemburnya dikalikan dengan gaji pokok. Jangan lupa buat garisnya ya. Ini ya garisnya. Langsung lanjut ke proses jumlah penghasilannya ya. Yang tadi kan sudah buat gaji lemburnya, yaitu input lembur dikalikan gaji pokok. Nah, sekarang kita lanjut ke proses jumlah penghasilan. Jumlah penghasilan itu kan dari gaji pokok itu ditambah dengan gaji lemburnya. Oke, sekarang kita coba. Sekarang
untuk outputnya seperti yang di soal tadi, output penghasilan, output jumlah penghasilan adalah gaji golongan dan gaji lembur. Lalu kita akan buat namanya data. Data ini adalah outputnya ya. Nah, terakhir kita sudah sampai ke tahap akhir yaitu oke, seperti ini hasil dari flowchart tugas satu algoritma dan pemrograman pada sistem input golongan dan input lemburnya. Nah, di sini saya juga melakukan sebuah perbaikan ya untuk golongannya ketika user menginput sebuah golongan A, B, dan C. Namun jika user menginput di luar itu maka akan kembali ke menu awalnya. Seperti ini ya. Ya, seperti ini ya. Ketika user menginput A, B, dan C, namun jika user menginput di luar itu, maka golongan tidak ditemukan dan kembali ke menu awal, gitu ya. Kita akan lanjut ke pseudokodenya. Di sini saya sudah buat pseudokodenya, tapi ada beberapa perbaikan sedikit nanti saya jelaskan. Nah, di sini saya mulai dari start dan kita lanjut ke input golongannya. Nah, golongannya seperti tadi ya, golongan A, B, dan C. Lalu kita lanjut ke input jam lemburnya. Di sini saya akan jelaskan jika golongan tersebut A, maka gaji pokoknya adalah 5 juta. Namun jika golongan itu B, maka gaji pokoknya itu adalah 6.500.000. Nah, sini saya akan melakukan perbaikan. Harusnya ada bagi satu ya. Jika yang diinput oleh user itu adalah di luar golongan ya. Tidak ditambahkan ya. Oke, ini kita tentu saja golongan tidak ditemukan ya jika user menginput di luar dari ketentuan golongan tersebut. Lanjut di bawahnya. Nah, jika karyawan tersebut lembur, maka jika lemburnya itu 1 jam atau kita tulis saja 1, maka persentasenya itu 30% atau 0,30. Lanjut, jika lemburnya 2 jam, jika lembur 2 jam, maka persentase 0,32 atau 32%. Jika lembur 3 jam atau 3, maka persentasenya 0,34 atau 34%. Jika lemburnya 4 jam atau angka 4, maka persentase 0,36, 36%. Jika lemburnya itu lebih dari sama dengan 5, maka persentasenya itu adalah 0,38. Namun jika dia di sini kita salah memasukkannya karena dia tidak terbaca dalam flowchart-nya. Oke. Lalu untuk gaji lemburnya, itu gaji lembur itu didapat itu gaji lembur dari sama dengan gaji pokok dikalikan persentase dan jumlah penghasilannya gaji pokok ditambah gaji lembur. Outputnya adalah jumlah penghasilan, jumlah underscore penghasilan, yaitu dari variabel dari jumlah penghasilan ini. Nah, sekian dari tugas satu algoritma dan pemrograman. Karena salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.